Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotibul Umam, NIM 1519031. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bukti sumpah. Sumpah itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-yamin, yang mana artinya itu tangan kanan, kekuatan, dan sumpah. Penggunaan kata al-yamin itu sendiri diartikan sebagai sumpah karena pada masa jahiliyah orang yang saat itu bersumpah dengan tujuan menguatkan dirinya dengan niatan seperti tangan kanannya yang lebih kuat dari tangan kirinya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada sesuatu yang dianggap suci dengan maksud untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya. Jadi dapat dikatakan bahwa sumpah itu merupakan ucapan seseorang yang digunakan untuk menguatkan dirinya atas kebenaran ataupun kesungguhannya dengan bersaksi kepada Tuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumpah itu merupakan tindakan religius yang biasa digunakan di dalam peradilan. Sumpah itu sendiri memiliki beberapa macam, yaitu sumpah pelengkap atau suppleitoir, sumpah pemutus atau decissoir, sumpah penaksiran atau estimatoir, dan sumpah li'an. Untuk sumpah pelengkap merupakan sumpah yang diberikan hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi kekurangannya dalam bukti atau untuk meyakinkan hakim. Sumpah ini diucapkan oleh salah satu pihak atas dasar instruksi dari hakim untuk melengkapi alat bukti yang masih dianggap kurang yakinnya terhadap hakim. Sumpah pemutus atau decissoir merupakan sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas permintaan hakim atas permintaan pihak lain karena tidak ada bukti lain. Sumpah ini merupakan kata yang diucapkan oleh salah satu pihak dari permintaan pihak lain sebagai bukti, dikarenakan tidak adanya alat bukti lain selain kata sumpah tersebut. Namun apabila tidak terdapat suatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban gugatan, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain melakukan sumpah ini di hadapan hakim. Selanjutnya, sumpah penaksiran atau estimatoir merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran hakim tersebut terbentur tidak ada jalan lain untuk penaksir kerugian atau harga barang tersebut. Oleh sebab itu, sumpah ini hanya berlaku dalam perkara gugatan ganti rugi. Karena tujuan dari sumpah ini untuk menentukan berapa kompensasi atau harga yang akan diberikan. Yang terakhir, sumpah li'an. Sumpah li'an ini di dalam peradilan umum tidak digunakan sebagaimana pada proses peradilan umum lainnya. Karena sumpah li'an ini biasa digunakan dalam peradilan agama, yang dalam hal ini agama Islam, karena sumbernya itu sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis atau sumber hukum Islam lainnya. Sumpah li'an ini merupakan sumpah yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sebanyak 5 kali, yang mana 4 kali sumpah itu berisi bahwa ia benar dalam tuduhannya bahwa istrinya telah berbuat zina, dan ucapan yang kelima itu berisi bahwa suami bersumpah dan diikuti dengan laknat Allah apabila ia berdusta. Untuk sumber hukum Islam tentang sumpah, menurut hukum Islam,
sumpah diartikan sebagai suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Jika ingin diyakini bertentangan dengan hati pembicara, maka dia bersedia menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka sumpah harus dilakukan dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hal ini dikarenakan yang mampu menjatuhkan sanksi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada masa lalu, orang-orang Arab gemar sekali memulai pembicaraan dengan menggunakan sumpah, sehingga dengan itu isi dari pembicaraan tersebut dapat menarik pendengar, bahwa mereka beranggapan dengan sumpah ini pembicara telah menunjukkan kesungguhan dari dirinya tentang isi apa yang ingin disampaikan. Karena itulah di dalam Al-Quran terdapat sumpah dengan nama berbagai benda. Hal seperti ini disebabkan karena adanya banyak ketentuan hukum pada yang bersumpah maupun yang dijadikan sumpah. Adapun tujuannya agar manusia dapat mengetahui keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan meyakini kebangkitan jasad sekali lagi, serta hari kiamat, karena inilah yang menjadi dasar agama yang akarnya harus ditanamkan dalam hati dengan penuh kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga dapat bersumpah dengan apa yang telah dikehendakinya, mengingat dari perbedaan yang mendasar, maka Allah dapat memakai apa dan siapa saja yang dikehendakinya dalam bersumpah. Namun dalam sebaliknya, manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dianggap syirik, berdosa besar, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Yang artinya barang siapa bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah kafir atau telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Selain itu ada juga hadis lain, yaitu hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halifihi billati wal ghurra falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala aqamir kafal yatasaddaq." Yang artinya barang siapa yang di antara kamu bersumpah dan dalam sumpahnya ia mengucap demi Lata dan demi Uzza, maka dia wajib menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan barang siapa yang berkata kepada temannya, kesinilah aku ajak kamu bermain judi, maka dia wajib bersedekah. Dari hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa haramnya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang disyariatkan adalah sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam, sumpah tidak hanya digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan saja, tetapi juga sering digunakan dalam transaksi seperti transaksi jual beli,
maupun transaksi lain. Oleh sebab itu, banyak sekali yang sering menggunakan redaksi sumpah namun dengan niatan tidak bersumpah atau tidak meyakinkan orang lain. Namun Islam melarang kepada umatnya agar tidak selalu menggunakan sumpah di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 224 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara umat manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 224. Di dalam ayat tersebut terdapat larangan bahwa apabila banyak bersumpah dengan atas nama Allah, karena banyak menyebut nama Allah dalam sumpahnya dapat menghalangi seseorang berbuat kebijakan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Hal ini dikarenakan dengan menyebut nama Allah tidak pada tempatnya dapat mengantarkan seseorang pada suatu kebiasaan, dan kebiasaan tersebut mengantarkan kepada dosa. Selanjutnya ada dasar hukum dari larangan banyak bersumpah tersebut di atas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur rahim halim. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Allah tidak menuntut sumpah yang tidak dimaksud, tetapi sumpah yang dilakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa pertimbangan, dan terkesan meyakinkan orang lain itu merupakan hal yang kurang baik. Seperti pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa janganlah kamu sering-sering bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang bukan pada tempatnya. Sumpah yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah yang dibuat oleh hatimu, yaitu sumpah yang diucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain dan meyakinkan pihak-pihak lain. Jawaban yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berupa kewajiban untuk memenuhi, atau jika tidak maka akan dikenai sanksi, yaitu membayar kafarat berupa puasa atau memberi makan orang miskin. Jika tidak, maka yang bersangkutan diancam akan dihukum di hari kemudian. Untuk sumpah di dalam hukum Indonesia itu sendiri, sumpah pada umumnya dikenal sebagai suatu pernyataan yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.
Alat bukti sumpah diatur dalam HIR atau Harrison Inland Reglement pasal 155 sampai 158 dan 177. Selain itu terdapat juga diatur dalam RBG atau Registerment for the Britain's Western, terdapat dalam pasal 182 sampai 185 dan pasal 314. Dan terdapat juga diatur dalam BW atau Burgerlich Wetbook atau yang sering kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat pada pasal 1929 sampai 1945. Alat bukti sumpah sebagai alat bukti yang terakhir telah diterangkan dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa macam-macam alat bukti dalam peradilan perdata meliputi alat bukti surat, persangkaan, sanksi, pengakuan, dan alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah itu sendiri dalam pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diklasifikasikan menjadi sumpah pelengkap, sumpah pemutus, dan sumpah penaksiran seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sumpah juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Akan tetapi sumpah tersebut mempunyai daya kekuatan sebagai alat bukti jika sumpah tersebut dilakukan di depan hakim, baik itu di depan hakim ketua maupun di depan hakim anggota. Perbedaan dari kualitas pembuktian dari sumpah pemutus, para pihak sama sekali tidak mampu mengajukan bukti apapun, sedangkan dalam sumpah tambahan para pihak atau salah satu pihak mampu mengajukan pembuktian tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.